1. Kita lanjutkan pembelajaran optik mengenai pembiasan pada prisma. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah tentukan sudut deviasi ya, yaitu besarnya delta sama dengan I1 ditambah R2 aksen dikurang A, di mana I1 adalah sinar datang terhadap garis normal permukaan 1, A adalah sudut puncak, dan R2 aksen adalah sinar bias terhadap garis normal permukaan kedua. Nah, sekarang kita akan mencari nilai deviasi minimum. Deviasi minimum diperoleh jika D delta per D I1 sama dengan 0. Kita sudah ketahui sebelumnya, yaitu delta sama dengan I1 ditambah R2 aksen dikurang A. Ya, delta ini deviasi tergantung pada sudut datang. Maka akan menjadi minimum jika deviasi diturunkan terhadap sudut datang sama dengan 0. Dalam percobaan atau perhitungan, ternyata deviasi minimum terjadi jika sinar biasnya, yaitu sinar QR, membagi prisma ini menjadi prisma segitiga. Jadi A, Q, R ini prisma segitiga sama kaki ya. Kita akan buktikan melalui ini apakah benar segitiga sama kaki. Maka kita lanjutkan ya pengerjaan ini. Di sini pembuktian bahwa segitiga A, Q, R ini sama kaki sangat penting untuk menentukan nilai deviasi minimumnya. Jadi di sini diperoleh, kita turunkan rumusan ini terhadap D I1 ya. D delta per D I1 sama dengan D I1 per D I1 ditambah D R2 aksen per D I1 dikurang DA per D I1. Yang ini 0 ya, sama dengan yang ini 1 ditambah ini tetap R2 bergantung pada I1, R2 aksen bergantung pada I1 sehingga tetap dia D R2 aksen per D I1 min DA ini, A ini besarnya tetap konstan sehingga diturunkan menjadi 0. Sehingga kita peroleh di sini ini pindah ke sini atau satunya pindah ke sana, jadi D R2 aksen per D I1 sama dengan min 1 ya. Ini kita tandai dulu persamaan satu ini ya. Kemudian kita ingat kembali video sebelumnya bahwa A itu R1 aksen ditambah I2 ya. Bahwa A sama dengan R1 aksen tambah I2. Nah, kita akan mencari turunannya DA per sama dengan
DR1 aksen plus DI2. Nah, sehingga DA itu konstan, jadi diturunkan, A-nya konstan diturunkan jadi 0 sama dengan DR1 aksen plus DI2. Pindah ruas sehingga diperoleh DR1 aksen sama dengan DI2 aksen. Kita susun ulang menjadi DR1 aksen dibagi DR, bukan DR ya, tapi DI2 sama dengan min 1. Nah, ini kita tandai juga menjadi persamaan berikutnya. Nah, kemudian kita akan gunakan persamaan Snellius ya. Persamaan Snellius pada permukaan pertama berlaku indeks bias di luar prisma ini adalah n aksen. Kita misalkan n aksennya adalah 1, sedangkan indeks bias prismanya adalah n ya, sehingga kita peroleh n aksen sin I1 ya sama dengan n sin R1 aksen. Oke, ini 1 ya. Kemudian kita turunkan terhadap D, turunkan ya, sehingga ini 1 tetap ini jadi D, atau langsung saja hasilnya terus turunannya, yaitu turunan sin adalah cos I1 DI1 sama dengan N, turunan dari sin adalah cos R1 aksen ya, D R1 aksen. Oke. Kemudian di sini kita susun ulang menjadi, ini ingat ya, ini permukaan 1. Permukaan 1 berlaku ini ya. Kemudian kita susun ulang menjadi N sama dengan cos I1 DI 1 dibagi cos R1 aksen D R1 aksen ya. Kita tandai persamaan selanjutnya. Nah, kemudian kita tinjau permukaan kedua. Hukum Snelliusnya ya, berarti N sin I2 sama dengan N aksennya 1 ya, N aksen sin R2 aksen sin R2 aksen. Karena N aksennya 1 kita hilangkan sama seperti yang ini. Kemudian kita turunkan, hasilnya adalah N cos I2 DI2 sama dengan N aksennya 1 berarti cos R2 aksen D R2 aksen. Kita susun ulang N sama dengan
cos R2 aksen DR2 aksen dibagi cos I2 DI2. Nah, ini persamaan selanjutnya. Oke. Berarti kan persamaan yang ini sama dengan persamaan ini karena N ya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali cos I1 DI kita ambil yang putih, yang hitam, cos I1 DI1 per cos R1 aksen DR1 aksen sama dengan yang ini, cos R2 aksen DR2 aksen dibagi cos I2 DI2. Oke, kita kembali lagi ke dua persamaan sebelumnya, yaitu DR2 aksen DI min 1 DR1 aksen per DI2 min 1. Kita arahkan ke situ sehingga ini tetap ya, yang ini naik ke atas ke bawah. Berarti begini kita susun. Cos I1 cos I2 dibagi cos R1 aksen cos R2 aksen sama dengan DR2 per DI1 kali DR1 aksen per DI2. Nah, ini kan min 1 ya, sama seperti yang tadi DR2. Nah, D ini min 1, ini min 1, sehingga ini substitusi ke sini menjadi min 1 kali min 1. Sehingga kita peroleh ini cos I1 cos I2 dibagi cos R1 aksen cos R2 aksen sama dengan min 1 kali min 1 sama dengan 1 ya. Sehingga konsekuensinya bahwa nilai ini cos I1 cos I2 per cos R aksen cos R2 sama dengan 1, ini konsekuensinya adalah nilai I1 harus sama dengan R2 aksen dan I2 sama dengan R1 aksen ya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, maka segitiga AQR segitiga sama kaki karena I1 sama dengan R2 aksen, R1 aksen sama dengan I2. Oke, konsekuensinya itu, sehingga apa? Kita bisa mencari perumusan sudut deviasi minimum. Kita buka slide atau gambar yang baru ya. Ini sudah kita berhasil buktikan bahwa segitiga AQR itu sama kaki, sehingga kita lanjutkan ke perhitungan deviasi minimum. Oke, telah kita buktikan di sini segitiga AQR
sama dengan segitiga sama kaki ya. Maka besarnya R1 aksen sama dengan I2 ya. Kemudian delta 1 sama dengan delta 2, I1 sama dengan R2 aksen ya. Kita tuliskan konsekuensinya, berarti delta 1 sama dengan delta 2, kemudian R1 aksen sama dengan I2 ya. Kemudian I1 sama dengan R2 aksen. I1 sama dengan R2 aksen. Nah, kita kan ingat beberapa besaran kemarin atau video yang kemarin ya, yaitu nih A sama dengan R1 aksen plus I2 dan delta sama dengan I1 plus R2 aksen sama dengan A min A. Nah, kita akan tuliskan kembali persamaan-persamaan itu ya, sehingga diperoleh A sama dengan R1 aksen plus I2. Karena R1 sama dengan R1 aksen sama dengan I2, sehingga kita peroleh di sini sama dengan I2 plus I2 atau sama dengan juga A sama dengan R1 aksen plus R1 aksen ya, sama saja. Di sini berarti kan I2 ya. Di sini sama dengan 2R1 aksen ya. Sehingga diperoleh I2 sama dengan setengah A ya, sama dengan R1 aksen ya. Kita tandai juga. Kemudian deviasi ya. Kemarin kan deviasi. Nah, ini deviasi sama dengan I1 plus R2 aksen dikurang A. Nah, berarti karena untuk deviasi minimum berarti I1 sama dengan R2 aksen, kita tulis I1 plus I1 min A ya. Pindah ke ruas ke sana sehingga diperoleh deviasi minimum plus A sama dengan 2I1. Sehingga I1 sama dengan setengah deviasi minimum plus A. Ini sama dengan juga R2 aksen ya. Oke, ini kita tandai lagi. Nah, dari sini kita akan mencari atau menentukan delta minimumnya, sudut deviasi minimumnya. Untuk menentukan deviasi minimum, kita bergerak dari persamaan Snellius ya. Persamaan Snelliusnya di sini ya. N sin I1 N aksen sin I1 ya. Tulis dulu persamaan Snellius.
aksen sin I1 sama dengan N sin R1 aksen. N sin R1 aksen. Oke. Kita cukup mungkin satu rumus ini untuk menentukan deviasi minimum. Ini kan nilai 1 sehingga kita peroleh N sama dengan sin I1 per sin R1 aksen. Oke, lihat di sini I1 adalah setengah deviasi minimum plus A ya. Jadi N sama dengan sin setengah deviasi minimum plus A dibagi R1 aksennya adalah setengah A. Jadi sin setengah A ini ya. Oke, ini kita tandai. Jadi ini ya, untuk menentukan deviasi minimumnya. Kemudian kita akan membicarakan sudut puncak prisma yang sangat kecil. Untuk sudut puncak prisma kecil, maka berlaku sin sudut ini sama dengan sudut ini. Sin sudut ini adalah sudut ini sendiri. Sehingga rumusannya bisa kita ubah menjadi N ini untuk A yang sangat kecil ya. Sudut puncak yang sangat kecil, maka berlaku N sama dengan sinnya hilang setengah deviasi minimum plus A dibagi setengah A ya, coret ini. Nah, kali silang sehingga NA sama dengan deviasi minimum plus A. Sehingga kita peroleh di sini NA dikurang A sama dengan deviasi minimum. Sehingga deviasi minimum sama dengan N kurang 1 dikali A ya. Nah, ini rumus deviasi minimum. Kalau untuk deviasi, rumusnya adalah I1 plus R2 aksen min A. Nah, ini deviasi ya. Oke. Untuk kali ini cukup sampai deviasi minimum. Kemudian kita lanjutkan video berikutnya untuk pembahasan dispersi pada prisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.